Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kita hari ini. Perkuliahan kita hari ini adalah perkuliahan pertemuan ke-14 untuk mata kuliah kontrol numerik. Ya, jadi ini adalah pertemuan terakhir ya sebelum UAS. Ya. Untuk pelajaran kita hari ini, ya kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya. Kalau di pelajaran sebelumnya kita membahas mengenai materi simulasi camp milling, maka di pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi simulasi camp turning. Ya. Sama seperti pertemuan ke-12 dan ke-13. Ya. Mulai dari pertemuan 11, 12, 13, di mana mahasiswa harus menyiapkan sendiri model 3D untuk simulasi campnya. Maka di pertemuan ke-14 ini, kita juga akan membuat model 3D untuk simulasi camp turning. Ya, ini adalah model 3D ya, yang harus dibuat sebelum kita melakukan proses simulasi camp untuk turning. Ya, untuk proses turning. Ya, kita lihat di sini. Ya, ukuran dari model 3D untuk turning ini, ya, panjang totalnya 35, diameter terbesarnya 30, ya. Kemudian berikutnya ada diameter 25, kemudian ini diameter 14, kemudian ini diameter 18, tetapi dia diulir ya dengan ukuran M18 kali 2 pitch-nya. Oke ya. Jadi ini adalah ukuran dari model 3D yang harus dibuat ya sebelum kita melakukan simulasi camp. Oke, seperti biasa kita aktifkan software SolidWorks-nya. Kemudian kita klik di toolbar new. Klik di template part, kemudian OK. Kita tunggu sampai template part ini aktif. Jadi sedikit informasi bagi para mahasiswa bahwa nanti pada saat UAS kontrol numerik ya, model 3D untuk proses simulasi camp pun juga harus dibuat oleh mahasiswa ya. Jadi ini termasuk kisi-kisi bahwa proses pembuatan simulasi campnya ya, prosesnya mirip seperti perkuliahan pada pertemuan ke-11, 12, 13, dan 14. Ya. Jadi model 3D-nya harus disiapkan sendiri, kemudian masuk ke proses simulasi campnya. Setelah proses simulasi campnya selesai, kemudian dilengkapi dengan pembuatan list tool dan juga kemudian NC code. Oke, ini template-nya sudah aktif ya. Pastikan di sini di browser design tree-nya ya, di sini ada tab Camp Manager. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran tentang simulasi camp ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita harus menyiapkan terlebih dahulu model 3D yang akan kita pakai untuk membuat simulasi camp turning. Oke, modelnya seperti ini. Kita lihat ukurannya ya. Di sini diameter terbesar itu 30, kemudian panjang totalnya 35. Oke. Pertama-tama kita klik di tab feature. Kemudian klik di revolve boss garis miring base ya. Nah, di sini kita klik plan-nya plan right ya. Jadi origin plan untuk right plan. Kalau udah kemudian kita buat klik di sini. Kemudian kita akan coba buat ini klik ya, kita buat dulu sketnya seperti ini. Kita lihat ya. Ini. Kemudian coba buat seperti ini. Ya, buat dulu prosesnya seperti ini. Kita lihat ya urutan-urutannya. 1 2 ya. Kemudian ini. Karena kita membuat skate untuk proses revolve, berarti skate-nya panjangnya hanya separuh dari panjang total ini ya.
30 berarti kita hanya buat 15. Kemudian kita klik di Smart Dimension. Klik di sini. Masukkan di sini 15. Oke. Ya. Kemudian berikutnya ya di sini 6 ya. Masukkan ini 6. Oke. Kemudian berikutnya di sini 3. Ininya radiusnya 1,5. Sini kita masukkan dulu sini 3. Ya, oke. Kemudian di sini ini kan 1,5 ya. 1,5 ya, 1,5. Kemudian berikutnya di sini jarak dari sini ke sini 15 dengan ini kan diameternya 25. Kita masukkan dulu sini diameter. Diameternya 25 bagi 2 ya. 25 per 2. Oke. Ya. 12,5 ya, oke. Kemudian yang ini ya. Diameternya kan 14 ya. Berarti 14 bagi 2. Oke. Kemudian berikutnya ini kan diameternya 18 ya, sebelum dia dibuat pulirnya. Jadi diameter 18. Kita klik di sini. Ketik 18 bagi 2. Oke. Ya, kemudian ini dari sini ke sini kita cek berapa. Ukurannya 15 ya. 15. Oke. Kemudian ini dia agak bergeser nih kan 4 nih. Ini kita keluar dulu dari dimension. Kemudian kita buat dulu nih. Ini kan dari sini ke sini kan 14. Ya. Kita klik Smart Dimension dari sini ke sini. Ini 14. Kita ketik dulu 14. Oke. Kemudian kita keluar dari dimensi. Lalu ini tinggal kita klik geser. Ya, oke. Kemudian kita klik sini, ini 4 ya celahnya. Kita klik Smart Dimension. Di sini 4. Oke, ya. Kemudian kita cek dimensi totalnya berapa, benar nggak nih? 35, ya benar ya. 35, oke. Jadi ini driven dimension. Ya, pas ya. 6, 15, 14. 3, 4. Ya. Kemudian di sini kita akan buat fillet. Ya. Filletnya 1,5. 1,5. Kemudian kita klik sini. Ini dulu, 1,5. Nah, bisa. Oke. Radiusnya 1,5, benar. Tapi ini kenapa nggak mau di sini? The fillet could not be added because the specified radius would eliminate one of the element. Oke, coba keluar dulu. Ini hapus. Kita keluar ya. Hapus ini. Kita klik. Keluar dulu. Ini
kanan, delete. Oke, kemudian kita klik fillet. Ini nggak mau ya. Coba kita klik di sini, center point arc, klik ini. Oke. Oke. Kemudian di sini kita klik trim entities. Oke. Kemudian kita klik ya, keluar dari trim, kemudian klik relation. Ini horizontal. Oke. Horizontal ya. Oke, ya. Udah, kemudian klik ini under define. Nah, ini kita tinggal keluar dari sini, klik ini, klik ini ada satu, coba ini kita klik add relation, titik ini, over define. Ini kita delete nih. Under define, ini masih ada under define. Atau kalau enggak ini kita delete dulu, coba. Kita klik yes. Oke. Ini kita klik add relation. Ini terhadap ini coincident. Ya. Kemudian kita buat klik ya, 3 point arc, klik, ya. Kemudian klik. Ini kita klik smart dimension 1,5. Oke. Lalu kemudian kita buat add relation, lingkaran terhadap garis ya, lepas kontrolnya tangan ya, ya. Apply. Sekarang fully defined ya, fully defined ya, sudah ya. Kita cek di sini dimensinya oke ya, tinggal di sini ada apa namanya, chamfer 1 mili 1 mili. Untuk chamfer nantilah kita buat setelah fitur revolve-nya jadi. Kalau udah kita keluar dari sketch. Oke. Kemudian ini lihat di sini sumbu, kita klik ini sumbunya. Ya, klik. Udah. Kalau udah, kemudian kita klik OK. Ya, lihat. Ya, lihat. Sini kita klik, lihat. Oke ya, ini modelnya. Tinggal di sini kan kita harus chamfer. Ada chamfernya 1 mili ya. Chamfernya 1 mili. Ya, kita klik di sini di kelompok fillet kan ada chamfer. Sini kita masukkan angkanya 1 ya. Lalu kita klik 1, 2. Kalau udah kita klik OK. Ya. Lihat kondisinya. Jadi ini modelnya udah oke ya.
Oke, kamu jangan lupa kemudian kita save filenya, simpan di tempat yang tepat ya. Ini latihan ke-14 ya, jadi ketik di sini latihan KN14. Oke, save. Kemudian seperti biasa materialnya kita input ya. Di kelompok material ini kita klik kanan, lalu klik edit material. Nah, di kelompok steel kita pilih ASTM A36 steel. Apply, close. Oke, kemudian di sini di nama filenya, di browser design tree-nya, klik kanan, lalu klik di appearance, lalu klik appearance. Nah, di sini kita klik. Di sini kita atur view-nya, misalnya warna yang bagusnya warna coba hijau ya. Oke, kemudian klik OK. Ya, ini warna hijau. Jangan lupa kita save. Nah, kalau model 3D-nya sudah siap, selanjutnya kita akan membuat simulasi cam. Ya, jangan lupa di browser design tree-nya kita klik di tab Cam Manager. Lalu kemudian seperti biasa kita klik Job. Oke ya, Job di sini. Nah, di type-nya karena ini untuk proses turning, kita ganti dari milling menjadi turning. Kemudian di stoknya, sebelum kita pilih stok ya, WCS-nya dulu kita perbaiki. Di WCS, settingan ini masih use stock and orientation. Klik di sini right plane-nya, kita klik permukaan depan. Ya. Ya, pastikan bahwa sumbu koordinatnya seperti ini ya, yang warna Z-nya arahnya tegak lurus terhadap bidang ini dan ke depan ya. Oke. Yang merah ini X, Y-nya ke atas ya. Kalau udah, kemudian baru kita stoknya kita ganti di sini cylindrical ya. Lalu kita klik di sini. Klik di bagian permukaan ini ya, silinder. Untuk menentukan titik pusatnya ya. Lihat di sini kan ada axis of revolution ya namanya. Kemudian baru di radial stock offset kita setting 2 mili ya. Biar ada kelebihan 2 mili. Kemudian di bagian front side stock offset kita setting misalnya 3 mili saja. Ya. Kita cek di sini front back. Atau ini kita pakainya aja. Oke. Nah, di sini kita klik ya. Di sini frontnya 3 mili. Kemudian radial stock offsetnya kan kelebihan 2 mili. Lalu kemudian back side stock offset karena ini ada mempertimbangkan tempat pegangan chuck ya atau ragum di mesin bubut ya di mesin turning. Kemudian juga ada area space, jadi kita buat 20 di sini ya. Back side stock offset 20. Enter. Lalu klik. Kalau dia terlalu besar bisa dikecilin jadi 15 deh coba. Oke, 15. Kemudian chucknya kita buat coba di sini cuma 8. Ya. Tuh, ya chuck untuk ini mesin bubutnya kita buat dia ada 8 mili. Ataupun kalau misalnya 10 kan masih ada 5 mili ya, sebenarnya masih aman sih. Apa kita buat 10 juga nggak apa-apa. Kan masih ada 5 mili nih, masih aman lah. Jadi masih kalau kita lihat dari atas. Oke, ini. Ya, lihat di sini. Ini kan dipegang mesin bubut. Pegangan mesin bubut atau caknya ya, ragum mesin bubut sini. Masih ada spare. Oke, kemudian kalau udah di bagian program name karena ini pertemuan ke-14 kita ketik 1014 ya, jangan lupa enter. Ya. Kalau udah kita klik OK. Jadi persiapan
untuk proses turning ya. Ini udah hampir siap. Oke, seperti ini. Jangan lupa kita save dulu. Nah, di jobnya di sini bisa kita rename, klik kanan, klik rename. Di sini kita ganti jobnya menjadi turning aja. Besar ya. Turning. Oke. Kemudian berikutnya kita baru mulai masuk ke ini ya. Untuk proses turningnya, simulasi cam turning, kita klik. Langkah pertama untuk menghilangkan bagian yang lebih di bagian depan yang 3 mili tadi, kita klik di turning face. Turning face ya. Jangan lupa pertama-tama kita tentukan tools yang akan kita pakai. Toolsnya ya, karena di sini masih kosong, kita klik di tombol New Turn Tool. Ya, sini lihat, klik di Insert. Nah, di sini pastikan tipenya General Turning ya, satuannya milimeter, lalu shape-nya ganti ke D yang 55 degree diamond. Ya. Nah, di sini corner radius ya. Kita kecilin, kita perkecil menjadi kita pakai yang 0,2 ya. Oke, kemudian klik di holder. Di holder kalau di sini terlalu besar, kita bisa perkecil, misalnya kita pakai yang ini 10 ya. 10. Kalau ini terlalu besar di sini kita perkecil misalnya 22. Kemudian ini misalnya 15. Oke ya. Terus ini kalau terlalu panjang kita buat 85. Oke. Proporsional ya kelihatan. Kemudian stylenya ini L min 5 derajat ya. Oke, kalau udah klik di fit and speed. Fit and speednya di sini 500 rpm. Kemudian kita cek ya perintahnya. Spindle speednya 2000 rpm, kemudian feedingnya 60 mm per menit. Ya, berarti sini 2000. Kita ketik spindle speed 2000. Kemudian feedingnya 60. Ini kita ketik 60 mm per menit. Oke ya. Kalau udah ya, kita klik lagi di sini, cek lagi jangan sampai ada yang kelewat. Nah, kalau udah kita klik OK. Ya, sampai muncul lalu baru kemudian klik select. Ya, lihat seperti ini. Lalu kita atur view-nya untuk kelihatan tampak atas. Kita klik lagi. Ya. Klik lagi. Lalu klik lagi. Sekali lagi. Oke, ya. Ini kita atur view-nya seperti ini. Agak geser ke atas sedikit. Oke, tinggal mainin di scroll tadi ya. Oke. Kemudian kita klik di tab geometry. Untuk proses phasing kita ikutin default. Di tab radi juga ikutin default. Di tab phases. Nah, di tab phases ini kan 3 mili ya. 3 mili kita coba buat di multiple phases. Di sini di max number of step over-nya kita buat number of step over. Sedangkan di sini step over. Step over-nya coba kita buat di sini 1,5 ya. 1,5. Di sininya 2. Oke, ya. Number of step over 2 1,5 atau ini kita naikin 3. Di sininya 1 deh. Oke. Kemudian klik di tab linking, kita ikut ke default. Full reflection lalu klik OK. Sekarang kita akan coba buat simulasinya. Klik kanan di turning, lalu klik stop simulation all. Oke. Jangan lupa di sini slider speed geser ke sebelah kiri. Lalu play.
kita ulang, play. Yes. Oke. Udah. Kemudian oke. Coba di sini untuk turning face ya, kita edit toolsnya. Coba toolsnya kita edit. Klik di library. Nah, di sini coba kita edit ya. Coba kita pakai yang C80 degree. Oke. Pakai yang C80 degree ya. Oke, masih. Oke. Select. Coba kita pakai yang C80 degree. Ya. Kemudian kita klik oke. Kemudian kita buat simulasinya, klik kanan, stop simulation all. Play. Ya, sip. Dengan volume terbuang 2,7238 cm kubik ya, keluar dari stock simulation. Selanjutnya kita akan membuat proses ya untuk profile. Hanya saja di sini kita akan men-skip untuk proses pembuatan grooving ya. Kita klik di sini di kelompok toolbar turning, lalu pilih turning profile. Di turning profile kita masih menggunakan tools yang sama ya. Kemudian kita cek di geometri. Di geometri kita centang di confinement. Nah, di confinement di bagian front side stock offset ini kita biarkan 0, kemudian di bagian back side stock offset ini kita tambahkan ya. Sekitar 4 mili. Ya. Oke. Lalu kemudian di tab radi kita ikutin default. Kemudian di tab phases. Nah, di sini allow radial and axial grouping ini kita ubah menjadi don't allow grouping karena di proses profile ya, turning profile ini kita tidak akan melakukan proses grouping dulu ya dengan menggunakan tools yang kita pakai sekarang. Kemudian di rogging phases pastikan dicentang, lalu di sini di maximum rogging step down kita setting ke 2 mili. Nah, di sininya setting ke 0,2 ya, oke. Yang use packing nggak usah kita centang. Finishing phases ini 1 ya, ini jaraknya kita ubah ke 0,2. Oke. Kemudian yang lainnya oke ya, pastikan kita centang rogging phases lalu finishing phases. Ya. Terus stock to leave-nya jangan dicentang ya. Lalu klik di tab linking. Ya, kita ikutin default. Di sini ada save distance. Save distance pastikan dia lebih besar dari maximum rogging step down. Jadi kita buat 3. Nah, kemudian kita klik OK. Lalu kita buat ya, lihat di sini. Ya, lihat sini stepnya dengan melewati proses grouping nih. Kemudian kita klik kanan di turning, lalu klik stock simulation all. Lalu kita play. Wih, di sini ternyata clashes ya. Clashes, di mana yang clashnya? Ternyata ada yang clashes dia. Ini clash ya. Terjadi clash. Coba kita ulang. Yes. Oke, ada clash ya berarti. Oke. Coba di turning profile kita edit, ternyata di toolsnya ya.
Kita pakai yang tipe C80, yang D ya, D80. Senjata class. Oke. Kita cek di sini toolsnya, lalu klik edit. Klik di insert. Kita ubah dari C80 menjadi D55. Ya, oke, sini. Oke. Lalu select. Oke. Di turning faces-nya juga edit. Nah, kita klik OK juga ya. Tools yang sama, lalu kita klik kanan di turning, klik stock simulation all, lalu klik play. Ternyata masih clash ya. Apa yang menyebabkan clash ya? Jadi enaknya kalau menggunakan stock simulation all ini akan kelihatan bagian-bagian yang clash, movement position dia clash ya di sini ya. Clash. Oke, coba kita close. Cek lagi. Oke, coba kita keluar. Kita cek ya. Di turning profile, klik kanan lalu klik edit. Kita klik di library, klik edit. Mungkin di sini radiusnya coba kita perbesar menjadi 0,4. Lalu klik OK. Lalu select. Oke. Di turning face-nya juga kita edit ya. Karena toolsnya sama ya, lalu klik OK. Kalau udah, kita buat klik kanan di turning lalu klik stock simulation all. Klik play. Nah, tidak ada clash lagi ya. Jadi mungkin ujungnya terlalu tajam. Jadi kelihatan. Nah, tapi dia masih ada di sini. Clash. Kita lihat tadi di posisi keberapa dia. Ini udah nggak ada clash. Tadi mulai dari sini ya. Coba kita cek. Posisi yang keberapa tadi dia mulai kena. Di sini. Oke. Coba kita close lagi. Coba kita ganti ya. Di turning profile, klik kanan edit. Dia ada sedikit benturan. Coba klik lagi di library lalu edit. Coba di sini radiusnya bahkan 0,8. Oke. Lalu select. Oke. Turning face juga kita edit. Oke ya. Karena toolsnya tipenya sama, lalu klik kanan di turning, lalu klik di stock simulation all, play. Masih ada. Ini masih ada. Turning profile classes, movement position. Turning profile classes with stock for fit movement to position.
Oke ya, jadi dia masih ada. Coba kita cek lagi tadi posisi fixnya sebelah mana. Sini lancar. Mulai dari sini tadi ya, terakhir. Kita perkecil agak lebih lambat sedikit. Ini di proses finishing ya, finishing. Coba kita keluar dari stock simulation, edit di turning profile, klik di tab pieces, di tab pieces finishingnya satu kali, coba di sininya kita buat 5 mili ya, lalu klik OK. Mungkin dia karena terlalu kecil finishingnya. Klik kanan di turning, lalu klik stock simulation all, lalu klik play. Ini juga masih kena finishing. Coba kita klik edit lagi di turning profile, coba di sininya 1 ya, kita buat 1 mili finishing pieces. Kemudian di toolsnya kita edit di sini, yang radius di ujungnya kita perkecil, jangan 0,8 tapi 0,4, lalu klik OK, select OK. Kemudian di turning face nya juga kita edit ya, kita klik OK juga, lalu klik kanan turning, lalu klik stock simulation all, play. Di sini dia masih ada clash benturan. Tapi harusnya ini nggak masalah ya. Tapi kenapa ada 2 proses, pas terakhir di proses finishing lagi. Coba kita keluar dari stock simulation, edit di turning profile, klik edit, klik di tab pieces, coba di finishingnya kita nggak usah kita aktifkan, di logging pieces saja coba. Kemudian kita klik OK, klik kanan turning, lalu klik di stock simulation all, play. Ini oke ya, oke di sini ya. Jadi tadi oke ya, karena tadi yang bermasalah kayaknya pada saat kita mengaktifkan finishing dia malah ada clash. Begitu tidak kita aktifkan finishing malah nggak apa-apa.
struktur view-nya. Ya, kita klik play lagi. Ini agak, coba kita klik di zoom area. Coba klik di sini. Ya, oke, kita klik play. Yes. Oke, ini udah selesai ya. Remove stock per operationnya 20,238 cm3. Oke, kemudian keluar dari stock simulation. Berikutnya kita akan membuat proses untuk grooving. Ya, kita akan membuat proses ini ya, grooving. Klik turning profile groove. Turning profile groove ya. Library-nya kita klik untuk memilih tools. Klik tombol new turn tool. New turn tool di sini kita pilih dulu square ya. Di square kita cek di gambar. Oke. Di sini kita pilih corner radiusnya 0,2. Oke, di sini 4 ya, jadi kita setting kedua dengan width-nya 1,5 ya. Thickness 4, ini 2,5, 30 overall. Lalu klik di holder. Di sini dia kan diameter totalnya kan 30. Berarti radius 15. Kita ketik aja di sini 20. Panjang nih 85. 85. Ininya 10. Kemudian insert tadi 30, ini berarti coba 20 ya. Oke, setup. Fit and speed-nya ini 2000 tadi ya. 2000. Kemudian ininya 60. Ingat tadi 60. Jadi setting ininya 60. Oke. Kalau udah kita klik OK. Lalu select. Setelah memilih tools ya, kita akan klik di bagian geometri. Untuk proses grooving kita centang di rest machining. Klik di tab radi, ikuti default. Di tab basis kita lihat di sini ya, maksimum grooving step over-nya oke, buat 1 mili, oke. Kemudian finishing phases. Oke, coba di sini. Pastikan stok tulipnya nggak kecentang. Coba finishing phases kita perkecil di sini 0,2. Ya. Pastikan di sini ya, rogging clearing phase, finishing phases. Rogging phasesnya centang. Klik di tab linking ya, kita ikutin default. Lalu klik OK. Coba kita klik.
dia ini ya cuma sampai sini ya. Ini masih ada sedikit sisa yang belum proses. Oke, kemudian kita klik kanan, lalu klik Stop Simulation. Ntar dulu kita atur posisinya. Oke, kita klik kanan, lalu klik Stop Simulation, lalu klik Play. Nah, di sini akan mulai proses untuk groove. Oke. Oke, sini kita lihat ya. Ya, jadi nanti volume totalnya bisa dijumlahkan antara yang turning grooving sama yang proses sebelumnya. Ya, bisa dijumlahkan ini. Volume total terbuang. Close, lalu kita keluar dari stock simulation. Kemudian di sini kan belum membentuk bulat yang penuh ya untuk proses groovingnya. Berarti kita buat lagi proses grooving satu lagi. Turning profile groove. Ya, klik toolsnya, klik lagi new turn tool. Nah, di sini round ya. Groove-nya di sini kita buat 2. Di sini 1,5. Oke. Di sini kita buat 20. Lalu holdernya ini 10. 10. Di sini 85. Di sini 22. Oke ya, setelah di head length-nya kita isi 22 mili. Ya, kita cek lagi jangan sampai ada yang kurang. Lalu klik di tab Fit and Speed. Ganti spindle speed-nya menjadi 2000. Kemudian bit rate-nya ganti ke 60. Oke. Lalu klik lagi di holder, klik lagi di insert untuk mengecek kembali ya, memeriksa kembali, jangan sampai ada yang kelewat. Kalau udah, klik OK. Lalu kemudian klik select. Kemudian klik di tab geometry ya. Klik di bagian rest machining. Kemudian di tab radi ya, ikutin default. Klik di tab phases. Di tab phases ini untuk finishing phases-nya kita perkecil menjadi 0,2 ya. Selebihnya kita ikutin default. Jangan sampai stok tulisnya jangan sampai kecentang. Ya. Rogging phases-nya nggak apa-apa, ini masih maksimum grooving step over-nya 1. Oke, kemudian di tab linking. Ya, kita ikutin default, lalu klik OK. Kita coba cek. Nah, ya, lihat ini proses grooving ada di sini terakhir. Lalu klik kanan di turning, lalu klik stock simulation all. Ya, kemudian kita klik play. Oke, ini mulai masuk ke proses grooving.
ini proses grooving finishing untuk bagian yang sini ya, yang belum selesai. Oke ya, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat proses ya, di sini lihat volumenya, tinggal menjumlahkan di sini ya, 3 bagian ini untuk mendapatkan volume total. Kemudian kita close di bagian stock simulation event, lalu close juga di stock simulation. Selanjutnya kita akan membuat ulir. Kita cek di sini di gambarnya. Ulirnya adalah M18 kali 2, artinya pitch-nya 2 mili ya. Kita klik di kelompok toolbar turning, lalu klik di turning thread. Klik di tombol library untuk melakukan pemilihan tools, lalu klik di tombol new turn tool. Nah, di sini threading kita pilih ke oke ya, ISO rectangular profile. Nah, thread pitch-nya kita setting kedua. Overall length kita buat 20 ya. Ini 2 mili, kemudian thickness 4 mili, width, thickness oke nih. Kemudian klik di holder. Nah, di sini kita buat cukup 10. Kemudian ini 85. Kemudian ini 22 ya, oke. Straight threading, offset, phase threading. Kita klik di straight threading ya, oke. Kemudian klik di fit and speed. Ini spindle speednya 2000. Lalu kemudian cutting feed rate-nya 60 ya. Oke. Lalu klik lagi di insert, lalu klik OK. Kemudian klik select. Ya, pastikan di sini. Klik di tab geometry. Nah, pilih ya. Area thread-nya mana? Yang ini kan? Oke, di phase 1. Kemudian confinement-nya 10. Confinement-nya ganti di sini coba 0 ya. Oh, 0 di sini coba kita setting ke coba buat kedua ya, mulai dari sini. Kemudian ini terakhir, ini kita buat juga 2 supaya benar-benar nih prosesnya 3. Oke ya, ini prosesnya di sini. Kemudian kita klik di tab radii, ikutin default, di tab phases. Di sini tipe ulirnya tipe ulir kanan ya, right handed itu ulir kanan. Kemudian di sini thread depth. Thread depth coba kita buat 1,5 ya. Kita cek. Kemudian di sini number of step down-nya 5, oke. Kemudian thread pitch-nya 2. Ya. Jangan lupa centang di fade thread end. Kita akan cek ya di sini nanti prosesnya apakah terjadi clash atau enggak. Kemudian klik di tab linking ya. Full retraction ya, kemudian klik OK. Kita lihat di sini prosesnya apakah nanti akan terjadi clash. Coba kita perbesar. Ini kemudian kita klik kanan di turning. Klik stop simulation. Terlalu besar. Kecil. Zoom all. Ya, lalu klik play.
masuk ke grouping. Ini grouping satu lagi untuk menyempurnakan bagian groove yang membentuk radius. Sekarang kita mulai membuat bulir. Oke, ini proses pembuatan bulir. Nah, ternyata clash. Oke, clash ya. Kita close di stock simulation, edit di turning thread, lalu klik edit ya. Nah, di sini di bagian geometri ini kita kurangin 2,5 lah. 2,2 atau 2,5. Oke, segini ya. Kita coba 2,8. Ini juga udah kelewatan sedikit. 2,6. Ya, ini udah lewat ya sini. Kemudian klik di tab basis. Tadi kan kita buat 1,5, ini udah clash, buat 1,4. Oke, coba kita klik oke. Kita klik ya, zoomnya. Oke, coba kita klik kanan di turning, lalu klik stock simulation all. Klik play, agak geser, agak cepat sedikit. Tidak terlalu lambat.
mulai masuk ke groove. Ini groove yang radius ya. Ini mulai pembuatan ulir. Pembuatan ulir. Sekarang kita cek apakah masih terjadi clash atau tidak. Nah, masih terjadi clash ya. Oke. Kita keluar dari stock simulation, edit di turning thread ya. Klik edit. Nah, kita klik lagi di phases, di sini kita ubah 1,3 ya. Oke. Kemudian kita buat lagi simulasinya, klik kanan di turning, klik di stock simulation all. Agak kita percepat lagi di sini, klik play. Oke. Mulai masuk ke pembuatan ulir. Masih ya. Masih sedikit lagi dia bentrok. Oke. Berarti kita keluar dari stock simulation, edit lagi turning thread. Klik di tab phases, ini kurangi 1,2 ya kedalaman untuk celah ulirnya, lalu klik OK. Kemudian klik kanan turning, lalu klik lagi di stock simulation all, lalu play.
Cek prosesnya jangan sampai terjadi clash. Oke, ya. Ini prosesnya sudah aman ya, tidak terjadi lagi clash. Oke. Terakhir, kita keluar dari stock simulation, kita akan memotong partnya. Jadi klik di turning, pilih turning part. Kemudian pilih toolsnya akan kita pakai. Toolsnya kita pakai grooving yang pertama ya, yang ujungnya tidak bulat ya, yang dia ujungnya itu agak rata. Kita pilih select, kemudian klik di geometri, ikutin default, di radi juga ikutin default, basis ikutin default, kemudian di linking juga ikutin default, lalu klik OK. Ya, lalu kemudian kita simulasi, klik kanan, lalu klik stock simulation all, play. Clear. Ya, kita cek. Pastikan prosesnya benar-benar berlangsung dengan baik. Terakhir tinggal part. Oke, ya. Selesai ya. Oke, di sini volume totalnya tinggal jumlahkan saja di bagian yang ini ya. Tinggal dijumlahkan. Pas nih 100%. Ya, 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Oh, ini sepertinya ini kan ada 2 turningnya 1. Oke, yang penting di sini volumenya jumlahkan di sini. Dapat volume total. Jadi remove stock per tool ya. Oke. Kemudian waktu pengerjaan machining ini totalnya di sini machining time-nya 10 menit. 10 menit. Stok volumenya sekian. Yang awalnya, stok awalnya. Oke, kalau udah keluar dari stock simulation, ya,
Kemudian kita coba buat simulasinya, ya. Kita buat simulasi dengan view-nya ini ya. Oke. Kita buat. Kemudian kita klik kanan di turning, lalu klik stop simulation all. Kita lihat pada saat prosesnya dengan view-nya isometric. Klik play. Ya, pembuatan ulir. Ini proses terakhir pembuatan ulir. Terakhir kita akan masuk ke proses turning part. Untuk memotong model supaya terpisah dari sisa stok. Oke, sudah ya. Sudah, kita close. Kemudian close dari stock simulation. Kemudian kita tinggal membuat, ya, klik kanan di turning, lalu klik generate setup sheet untuk membuat list toolnya. Pastikan lokasi penyimpanan jangan sampai salah ya. Kemudian open. Kita tunggu sampai muncul. Sambil kita juga cek ya, lokasi penyimpanannya kan ada di desktop. Kontrol numerik TI 2020 NC code. Ya, ini ya, latihan KN14. Sekarang dia sedang open nih. Ya, ini pastikan list tool untuk proses turning ini. Jadi dia menggunakan 4 tools ya. 4 tools untuk prosesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali proses. Ya, ada 4 tools. Oke, kalau udah kita close. Kemudian cek lagi di Windows Explorer-nya. Di sini kan ada nih latihan KN14. Di sini kita lengkapi ya. Kita rename. Klik kanan. Rename. Tinggal ditambahkan di sini turning. Enter. KN14 turning. Oke. Lalu kemudian kita buat NC code-nya, klik kanan di turning, lalu klik post process all. Ya, pastikan di sini scanning prosesnya selesai. Kemudian di sini kita klik di turning ya. Nah, pastikan di sini jadi Fanuc turning. Kemudian output foldernya pastikan lokasi penyimpanannya jangan sampai salah. Sekali lagi pastikan lokasi penyimpanan jangan sampai salah. Oke, open. Ini programnya 1014, lalu klik pause. Nah, di sini kita tinggal lengkapi nama filenya. Ya. Di sini kan kita ketik ya,
1014 spasi strip spasi kemudian simulasi cam KN14 ya, lalu strip lagi turning. Udah, kemudian kita klik save. Kita tunggu sampai muncul. Ya, ini dia NC code yang terbentuk ya. Ini untuk proses turning ini. Kita close. Kita cek lagi di Windows Explorer ya. Supaya filenya ini benar-benar kita pastikan terbentuk ya. Ini untuk NC code dan ini untuk list tool. Lalu kalau udah, kita tinggal klik ya di sini. Kita buat folder. Di sini namanya KN14 ya. Jadi kontrol numerik pertemuan ke-14 spasi strip spasi nama mahasiswa spasi strip spasi name. Enter. Lalu kemudian NC code dan list tool yang kita buat tadi ini satu, kemudian tekan kontrol, lalu tekan kontrol lalu klik di sini KN14 turning, lalu klik kanan copy ya. Lalu kita cari folder yang kita buat tadi di sini KN14. Tempatkan dia di sini, klik kanan paste ya. Lalu tinggal satu lagi file yang kurang ya. Yaitu file part simulasinya. File part simulasi kan ini ya. KN14, klik kanan copy ya. Lalu arahkan ke lokasi folder yang kita buat tadi di sini. Tinggal kita klik paste. Oke, kalau udah ya, folder ini yang ada isi jawaban kita tadi, ini kita zip. Bisa kita menggunakan WinRAR atau WinZip ya. Klik di sini. Oke, sini udah terbentuk. Nah, file zip inilah nanti yang harus dikirim ya untuk jawaban tugas ini ke bagian tugas di Google Classroom. Jelas ya sampai sini? Jadi inilah cara-cara bagaimana untuk mengumpulkan tugasnya ya. Jadi harus dikumpulkan dalam satu folder ya. Setelah ditempatkan dalam folder tersebut, kemudian foldernya di zip, baru kemudian dikirim ya ke bagian tugas di Google Classroom. Jadi karena ini kontrol numerik pertemuan ke-14, kirim juga di bagian tugas untuk pertemuan ke-14. Oke, sampai sini selesai ya. Jangan lupa hasil kerjaan kita di save ya supaya tersimpan. Kita save. Ya. Jangan lupa ini untuk mengantisipasi kalau takutnya belum di save, kita klik save as. Lalu tempatkan tadi dia di kontrol numerik 20. Nah, sini klik. Nah, ini klik lagi ya, save. Dan kalau misalnya dia belum save terakhir. Ya. Oke, kalau udah ya berarti pertemuan kita hari ini selesai ya. Dan pertemuan ini adalah pertemuan terakhir untuk perkuliahan kontrol numerik. Karena pertemuan berikutnya sudah masuk ke masa ujian akhir semester. Ya, jadi pelajari apa yang sudah didapat di perkuliahan. Karena materi soal yang akan keluar di UAS ya tidak beda jauh dengan apa yang sudah kita pelajari di setiap pertemuan pada perkuliahan kontrol numerik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.